Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, serta Allah kurniakan rahmatnya kepada kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kecil kita untuk bisa hadir di majelis. Sebelumnya kita telah tunaikan kewajiban zuhur, maka perlunya kita menambah maklumat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan menumbuhkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, serta sikap zuhud kita terhadap dunia dari hadis-hadis yang senantiasa diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita berada di penghujung bab yang berbicara tentang al-itsar wal muasa, bab tentang keutamaan mementingkan orang lain, mengedepankan orang lain ketimbang diri kita, wal muasa, menumbuhkan rasa kebahagiaan di hati orang lainnya, bukan melawak. Bukan maknanya melawak ya. Ada sebagian melawakkan itu idkhalus surur ya, masukkan kebahagiaan di hati orang. Itu kan bagian dari ibadah. Tapi kalau di dalam isinya ada berbuat menyelimuti kedustaan agar membuat orang lain tertawa, kan ini bukan sesuatu yang dipuji. Baik, hadis yang terakhir pada bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyyin." Jadi memang momentumnya Rasulullah sedang berbicara dengan Abu Musa al-Asy'ari. Saat itu Abu Musa al-Asy'ari hadir, lalu Rasulullah ingin berbicara terkhusus kepada kabilahnya Asy'ariyyin, ya. Kata Rasulullah, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwah. Sesungguhnya Asy'ariyyin apa? Asy'ariyyin Asy'ariyah. Lah, Asy'ariyyin bukan, yang dimaksud darinya adalah golongan Asy'ariyah. Sekarang kita kan pernah mendengar ada golongan Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah. Bukan dimaksud Asy'ariyyin adalah Asy'ariyah, karena zaman Rasulullah masih ada, belum ada kelompok Asy'ariyah. Belum ada kelompok Asy'ariyah. Mereka semuanya muwahhidun. Belum ada bid'ah Asy'ariyah. Yang dimaksud Asy'ariyyin di sini adalah kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Dikatakan innal asy'ariyyin, sesungguhnya keluarganya Asy'ariyyin, yaitu kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, idza armalu fil ghazwah, jikalau mereka sudah mulai kehabisan perbekalan di dalam perjalanan mereka menuju peperangan, au qalla ta'amuhu, atau sudah mulai kurang makanannya, ta'amu iyalihim bil Madinah, atau sudah mulai kurang makanan keluarga mereka di Madinah. Ya, jadi kalau mereka kabilah Asy'ariyun di saat perjalanan safar untuk menuju peperangan sudah mulai berkurang bahan perbekalannya, atau di rumahnya juga makanan pokoknya di rumah di Madinah, saat di Madinah mereka sudah mulai kekurangan. Ini sifatnya orang-orang Ansor ya. Jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid. Mereka mulai mengumpulkan apa-apa saja yang mereka miliki dalam satu kain. Kain. Keluarganya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya dalam kabilah Asy'ariyun, mereka dikumpulkan. Summa iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah.
Kemudian akhirnya mereka setelah dikumpulkan itu dibagi-bagi dengan rata, bisawiyah, fahum minni wa ana minhum. Maka kata Rasulullah, dikata oleh Rasulullah keutamaan bagi mereka kabilah Asy'ariyun, fahum minni wa ana minhum. Kata Rasulullah, mereka adalah bagian dariku dan aku juga bagian dari mereka, kata Rasulullah SAW. Maka nggak heran Abu Musa Asy'ari berbangga dengan hadis ini, berbangga dengan hadis ini. Inilah orang-orang Ansar yang mana Allah sifati apa? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mereka rela untuk mengedepankan orang lain daripada dirinya meskipun pada dirinya ada kebutuhan. Dalam dirinya ada kebutuhan. Inilah kelompok keutamaan yang Allah berikan, yang Rasulullah sampaikan untuk keluarganya Abu Musa al-Asy'ari atau kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ada beberapa hal yang mesti kita angkat darinya. Di antaranya adalah jawazu tahditsir rajul bimunaqabati wa fadailihi, bolehnya menyebutkan, berbicara kepada seorang pemuda terkait tentang kabilahnya dan keutamaan kabilahnya. Boleh ya, keutamaan kabilahnya, keutamaan keturunannya, keutamaan silsilahnya, boleh kita sebutkan keutamaan mereka untuk membangun semangat mereka, bukan berbangga diri ya, maksudnya untuk bisa membangun semangat mereka untuk melihara keturunan mereka, bahwasanya mereka ini dulu tumbuh di atas keutamaan. Nah, jangan sampai akhirnya karena dosa yang mereka lakukan akhirnya mencoreng keturunan mereka ya. Kita tahu dosa ini punya efek ya, meskipun ada orang yang melakukan dosa, lawang uang saya saya nyari uang saya, kemudian saya pun berdosa karena keinginan saya melakukan perbuatan zina karena sama-sama suka. Nggak ada orang yang rugikan. Kata siapa? Baru ketika sudah mulai ada problem, baru mulai bawa-bawa nama keluarga, ya sama aja, rugi juga akhirnya. Nah ini yang membuat akhirnya dengan kita sebutkan keutamaan keturunan tersebut, akhirnya mereka berusaha untuk memelihara itu. Di antara upaya untuk menahan diri dari perbuatan maksiat, mungkin dari caranya seperti itu. Oh, malu apa kata keturunan saya, apa kata keluarga saya. Kemudian di sini istihbabu khaltil zat, ya, dibolehkannya mencampurkan barang perbekalan dalam peperangan, boleh ya. Dalam fikih dibolehkan untuk kemaslahatan lebih panjang agar mereka semua sampai medan peperangan dalam kondisi cukup prima. Makanya kan agar kita ingin mengetahui karakter orang lain, diantaranya apa? Ajak safar atau ajak susah ya. Ajak hidup susah. Kalau sederhananya gampangnya sekarang apa? Ajak naik gunung ya. Ajak naik gunung. Makanya kalau ingin kita bangun jiwa solidaritas kuat antara santri dengan santri yang lainnya, itu kalau bisa kita adakan kegiatan naik gunung dengan perbekalan sedikit mungkin. Kuat nggak ya? Alhamdulillah ya, gunung kita dekat ya. Tapi suruh muter dulu ya. Gunung kita dekat, tapi suruh muter dulu ke Bogor ya. Jadi lumayan mahal biayanya. Kalau dulu di Tengaran, ana sendiri berapa kali bolak-balik Merbabu ya. Kalau pusing ke Merbabu, karena nggak punya uang ya. Ke Merbabu cuma 20.000, obatnya selesai. 20.000 insya Allah ke Merbabu, insya Allah bisa untuk fresh untuk sebulan kemudian. Kalau sekali lagi penat, akhirnya mondar-mandir Merbabu aja, Merbabu Tengaran, Merbabu Al-Irsyad 12 kali ya. Dan itu kadang kita lihat orang-orang yang baru naik gunung itu kelihatan egoisnya. Sudah dibilangin dari awal, jangan bawa makanan banyak-banyak, kumpulkan di satu tas, nanti kita bagi-bagi di atas. Di jalan gak akan mungkin kemakan. Ya namanya anak baru naik gunung, semua dibawa, akhirnya repot. Yang kita yang bawain jadinya, akhirnya kita yang bawain tas-tasnya, kan nyusahin juga kan, dibilangin susah. Nah itu pentingnya demikian. Kemudian hal-hal yang bisa kita angkat diantaranya adalah pentingnya ta'awun. Ya, ta'awun, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bantulah kalian, saling tolong menolonglah kalian di atas
kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong pada keburukan dan permusuhan. Kemudian dalam Ibnu Katsir mengatakan di dalam ayat tersebut, ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minina bil mu'awanah ala fi'lil khairat. Allah perintahkan hamba-hambanya orang yang beriman untuk tolong menolong dalam perbuatan kebaikan. Wa huwal bir, dan ini adalah kebaikan. Wa tarkul munkarat, dan tolong menolong untuk meninggalkan kemungkaran. Wa huwa taqwa. Wa yanha anit tanasur 'alal batil, dan melarang mereka untuk saling berlomba-lomba pada kebatilan dan tolong menolong pada kemaksiatan dan keharaman. Iya. Ini penting untuk kita catat ya. Kemudian hadis yang perlu diingat oleh kita dan harus dihafal oleh kita adalah hadis yang berbunyi, man nafasal mu'minin nafasallahu kurbatan min kurabid dunya wa man yassara al mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya, di dalam hadis barang siapa yang memberikan nafas lebar, maksudnya memberikan nafas panjang kepada orang muslim yang lainnya, maka Allah akan lapangkan dia untuk ke lapangan dunia. Wa man nafasa an kurbatin min kurabi yaumil qiyamah nafasallahu an kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelapangan lebar untuk ke akhirat dia, maka Allah lapangkan dia di akhirat yang kelak. Barang siapa memudahkan orang yang sulit, maka Allah mudahkan dia nanti di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi dirinya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Ini menjadi poin. Kemudian hadis ini panjang ternyata. Hadis ini hadis panjang bukan? Dan lanjutkan dengan potongan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian umajtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahu fi man indah aman batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Apa hubungannya dengan potongan di atas? Ternyata ilmu, di antara peran ilmu, kan tadi kan bicara tentang sosial ya, tolong menolong. Kemudian tiba-tiba berubah bicara tentang ilmu. Karena perlu ilmu, pondasi dasar untuk bisa memiliki sifat sensitif, memiliki sifat empati kepada orang lain pasti didasari oleh ilmu, dan peran ilmu agama sangat kuat untuk bisa menumbuhkan karakter ini untuk seorang mukmin ya. Maka pentingnya kita berilmu betul-betul agar kita tahu perbekalan yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba itu adalah perbekalan akhirat. Ya. Gak masalah ya perbekalan kita sampai dunia mungkin terhalang, tapi jangan sampai perbekalan kita untuk akhirat terputus ya, repot ya, repot jangan sampai ya. Waliyadzubillah. Nah, kita perlu terus membekali diri kita untuk langkah-langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan semoga Allah karuniakan kita berlimpah-limpahnya perbekalan untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kelak, di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun keturunan kita kecuali mereka-mereka yang datang dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadiah atau gimana ini? Ini kita buka di satu kain, kita makan bareng aja nanti.